Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kokot, alhamdulillah ketemu lagi Pak. Lama kita nggak berjumpa Pak. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat Pak Siyut. Jadi saya selalu ingat kalau ketemu Pak Kokot Pak. Dulu kita pernah satu tim. Kemudian waktu itu saya resign, bagaimana Bapak kemudian menggantikan posisi saya sebagai technical. Iya. Dan ternyata Bapak setelah itu jauh melesat dibanding saya Pak. Nah, Karena saya berkembang di tempat lain dan Bapak ternyata apa yang waktu itu saya pikirkan nggak bisa berkembang, ternyata di tangan Bapak ini luar biasa. Gimana Pak pengalamannya? Bisa ceritakan waktu itu? iya Pak Siyut ya. Mang Pak Siyut ini teman lama seperjuangan di pabrik pakan dulu, dan beliau memilih untuk lebih menekuni masalah peralatan, sementara saya tetap di pabrik pakan. Dan ternyata setelah itu ya sesuai dengan perkembangan dari perusahaan juga, kita lebih fokus lagi untuk bisa membantu bagaimana untuk meningkatkan performa peternak. Bukan cuma dari masalah pakan saja, termasuk juga dari dari perusahaan peralatan yang ditekuni Pak Siyut sama aspek-aspek lainnya, sehingga jadi berkembang, jadi komplit dan juga jadi menyeluruh untuk bisa membantu peternak. Betul. Jadi saya selalu waktu itu sering bicara tentang kehidupan Pak ya. Ya. Dan itu memang saya senangi Pak. Ternyata kehidupan itu semua saya baca Pak. Ya. Bagaimana saya akan berkembang di perusahaan itu? Kira-kira saya bisa berkembang atau tidak? Ini membaca yang menurut saya. Tentu membaca itu berbeda dengan apa yang dibaca Pak Kokot. Ya. Mungkin sama, tetapi mungkin yang dialami akan berbeda. Ya. Kemudian saya putuskan waktu itu saya hengkang. Karena saya pikir di perusahaan Bapak yang kita sama-sama bekerja, itu saya nggak bisa akan berkembang karir saya Pak. Karena pabriknya kecil dan sebagainya. Ternyata apa yang saya baca itu mungkin benar bagi saya, dan kebenaran itu relatif bagi seseorang, dan itu belum tentu intinya salah bagi Bapak. Iya. Benar nggak? Betul. Ya. Benar bagi Bapak gitu maksudnya. Iya. Atau gimana? Benar nggak? Ternyata begitu saya mungkin benar bagi langkah saya, dan Bapak juga nggak salah. Ya. Karena saya lihat Bapak luar biasa untuk grupnya. Ya, mungkin kita semua diberi kesempatan waktu yang sama, tapi mungkin passion kita bisa berbeda-beda. Sehingga Pak Siyut mungkin lebih passion waktu itu di peralatan untuk bisa menerima teknologi-teknologi baru di Indonesia untuk peternakan, sehingga Pak Siyut memilih atau mengambil langkah ke sana, dan itu juga tidak salah. Dan di pakan sendiri ternyata kita juga mengeksplor bahwa tidak semua harus fokus masalah pakan ya. Masalah pakan dalam artian semua pasti akan membuat pakan terbaik, tapi bagaimana supaya pakan itu bisa dimakan atau dikonsumsi oleh ternak untuk menciptakan performa yang terbaik. Nah, itu yang mungkin lebih berkembang sekarang. Betul. Dan ternyata itu sebetulnya bukan intinya. Waktu itu saya hanya membaca, kemudian saya punya desire. Desire itu adalah mindset Pak Kokot. Ya. Mindset saya ingin maju setelah bekerja di perusahaan ini. Makanya saya putuskan resign. Ya. Tetapi waktu itu saya tidak memilih apakah di peralatan, apakah di dunia lain. Tetapi kalau waktu itu bahasa Inggris saya cukup bagus Pak Kokot, mungkin saya sudah nggak di peralatan. Oh iya. Karena saya ditawarin di perusahaan Singapura Pak. Karena saya membaca, kemudian saya mencari, dan apa energi kita di sini ini ternyata bisa berpengaruh kemana-mana Pak Kokot. Ini kalau bicara kehidupan, oke lah, itu kita tinggalkan. Iya. Ternyata yang penting kita sudah bisa ketemu, dan great to meet you in this time. Nice to meet you again, Pak Siyut. Oke Pak Kokot, saya terima kasih dengan pengalaman Pak Kokot di bidang teknikal yang luar biasa. Kemudian saya kemarin sempat terhenyak dan kagum, karena apa yang saya pikirkan
saya sebagai penjual ini ternyata yang tidak pernah saya pikirkan dipikirkan oleh Pak Kokot. Oke. Gitu loh. Jadi waktu itu Bapak saya bawa ke peternak Blitar yang kebetulan sangat modern. Nah, kira-kira yang berpengaruh waktu itu saya nggak pikirkan. Kira-kira apa yang di benak Pak Kokot waktu itu dilihat di sana? Peternakan itu begitu modern, tetapi Pak Kokot mempunyai parameter tertentu. Sebetulnya apa yang mempengaruhi keberhasilan seorang peternak itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Suyud ya. Ini tentu jadi pertanyaan besar untuk kita semua, untuk para peternak di Indonesia, bahwa sekarang seperti yang kemarin kita sama-sama ke sana untuk peternak layer Blitar yang sudah punya kandang close house ya, otomatis, semua otomatis. Artinya mereka ingin berpindah dari konsep tradisional ke modern. Betul. Ya, kita tahu yang tradisional itu adalah sesuatu yang masih tergantung dengan alam. Iya. Sementara dengan yang modern itu, ya walaupun kita tidak handle 100% alam, tapi paling tidak kita bisa mengarahkan, kita bisa mengatur supaya tidak tergantung 100% dengan alam. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Suyud dengan company-nya, bagaimana bisa menciptakan suasana. Saya mungkin lebih menggampangkan bahasanya, suasana yang nyaman untuk ayam. Betul. Jadi gini Pak Kokot, ini saya kaitkan dengan kehidupan lagi ya. Ya. Ternyata bahwa alam semesta ini suatu sistem yang luar biasa yang menguasai sistem yang lain, yang mikro. Ya. Anggap alam semesta tadi makro. Ya. Ternyata di dalam prinsip-prinsip modern, Ya. ini kita mungkin boleh merubah, tetapi ternyata tidak boleh bertentangan dengan hukum alam itu. Betul. Misalkan tubuh ayam itu intinya dia 80% air. Ya. Ini air harus terpenuhi. Betul. Begitu, tidak boleh kurang. Kira-kira begitu Pak Kokot. Iya. Oke, menurut Pak Kokot lanjut, Pak. Iya. Terima kasih. Ya, ini diingatkan sama Pak Suyud. Memang dalam konsep yang modern yang kita lihat sekarang ini, bahwa apa sih yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan peternak, terutama yang sudah close house sekarang ini. Yang pertama, kalau kita lihat adalah masalah udara, ya, oksigen. Iya. Ini kita selalu berumpama atau membandingkan bahwa kita tidak bisa hidup lebih dari 5 menit tanpa oksigen. Ya, mungkin penyelam-penyelam yang handal bisa lebih dari itu, tapi rata-rata mungkin cuma 3 atau 4 menit tanpa oksigen kita akan mati. Ya, begitu pentingnya oksigen. Betul. Jadi ini sesuai hukum alam juga. Ya, sesuai dengan hukum alam juga. Dan sesuai dengan pekerjaannya Pak Suyud, bagaimana menciptakan ruangan yang nyaman, oksigen yang cukup, amonia yang bisa dikeluarkan, zat-zat berbahaya lainnya yang bisa dikeluarkan dari kandang. Itu dihitung semuanya, dan itu konsep yang pertama, oksigen. Yang kedua, seperti yang kita lihat kemarin, adalah air. Mungkin kita tadi hidup 3 menit tanpa oksigen maksimum. Kalau air mungkin sekitar 3 hari kita bisa hidup. Setelah kita itu tanpa air. Kita puasa air. Ya, puasa minum itu 3 hari. 3 hari mungkin sudah maksimum untuk kita. Berarti air adalah komponen yang kedua. Iya. Air ini bukan cuma masalah kualitasnya, kuantitasnya juga kita harus lihat. Jadi dua-duanya kita harus hitung, kita harus perhatikan secara maksimal. Khusus juga untuk ayam. Ayam tidak bisa makan kalau tidak ada air. Iya, udara, air. Udara, air. Saya sangat setuju Pak Kokot. Nah, terus kemudian yang ketiga, yang penting juga yang harus kita perhatikan, terutama di kandang close house, adalah masalah pencahayaan. Ya, lighting ya. Lighting. Ya, karena kita sudah mengkonsep kandang kita tertutup, sehingga kita yang mengatur masalah lighting, pencahayaan. Iya. Ayam tidak akan makan kalau tidak ada cahaya, Pak Suyud. Dan ini ternyata lighting ini menjadi sesuatu seni untuk memanage ayam, Pak. Setelah dia melewati fase produksi dan kita cegat sebelum produksi, ini ada permainan antara seni, antara feed sama lighting. Iya. Nah, jadi kita bisa uji coba di situ. Intinya apakah ini misalkan telur drop ini karena lightingnya kurang,
atau fitnya kurang dan sebagainya. Ini Betul. seorang manajer harus paham di situ. Benar, benar sekali Pak Sir. Jadi dua hal yang ini, yaitu air dan cahaya, ini adalah dua hal yang biasanya sering saya ceritakan di Iya. peternak. Kenapa? Karena dua hal ini di Indonesia, di tempat kita, ini semuanya gratis. Ya, boleh dibilang gratis lah, murah sekali dibandingkan dengan di Eropa sana atau di tempat yang lain yang sulit untuk masalah air, masalah cahaya. Mungkin mereka musim Lebih dingin, terbatas, ya. Karena kan kayak kita di daerah tropis. daerah tropis. Ini betul-betul kita dimanja sama Tuhan ya. Betul, dimanja sama Tuhan. Cuman kadang-kadang karena dimanja itu tadi Memudahkan. memudahkan, menggampangkan kita, tidak memperhatikan. Iya. Padahal Pak Siu tadi udah bilang dengan seni mengatur lighting cahaya, kita bisa memanipulasi ayam untuk bisa makan lebih banyak. Iya. Ya, kita bisa memanipulasi dia kalau seandainya overweight, terlalu Iya. gemuk, terlalu berat, kita bisa. Jadi Atau kurang kayaknya juga bisa kita bantu. nanti kayaknya ini akan terjadi 2 sesi berarti Pak Kokot. Karena Pak Kokot setelah faktor-faktor general ini nanti kira-kira water flow berapa, kemudian feed harusnya berapa dan sebagainya itu kita bahas nanti periode next periode. Jadi Siap. ini teruskan aja dulu. Iya. Berarti kita pasti 2 season ya. Iya, betul. Terus apa lagi Pak Kokot? Ya, setelah itu, setelah dua ini, yang keempat adalah masalah pakan, feed. Yap. Ya, jadi masalah pakan ini bukan cuman masalah kualitasnya, bagaimana nutrisi yang baik, formula Ya. yang baik, kandungan protein, vitamin, mineral, antibiotik, asam amino yang harus dipenuhi di ayam, juga masalah fisiknya. Yap. Jadi apakah bentuknya itu pellet, atau apa bentuknya crumble, atau soft crumble misalnya, atau mash itu sangat mempengaruhi feed intake dari ayam. Dan kembali lagi ke yang tadi, bagaimana kita menciptakan semua komponen-komponen ini nyaman untuk ayam. Nah, termasuk ukuran-ukuran crumble nanti kita akan bahas di session berikutnya. Ya. Terus kira-kira masih ada faktor lain lagi kira-kira? Yang kelima baru masalah kesehatan. Ini terakhir ya. Ini yang Intinya kesehatan. Sehingga ini harus dikelola di dalam satu manajemen yang terintegratif ya Pak Kokot. Jadi harus kita lihat secara menyeluruh dari kelima komponen ini. Nanti ada yang bertanya, Pak, mana yang penting, mana yang paling penting? Semua komponen. Oke. Sebelum ditutup Pak Kokot bisa memberikan kesimpulan faktor apa saja yang paling penting di dalam keberhasilan peternakan ayam tadi. Yang 5 tadi coba Bapak simpulkan. Oke. Itu apa? Udara? Dari kelima komponen yang ada, Kesimpulannya semuanya- aja. Kesimpulannya semuanya Pak. sangat penting ya. Hmm. Dari semuanya yang penting ini adalah bagaimana kita bisa mengatur. Jadi bagaimana skill kita, bagaimana manajemen kita, Oke. bagaimana anak kandang bisa mengerti apa sih yang diperlukan oleh ayam. Baik dari masalah udara, masalah air, masalah cahaya, masalah pakan, dan masalah kesehatan. Oke. Itu yang harus menjadi tugas kita. Tata kelolanya. Tata kelola. Nah, kita sudah tahu generalnya, kemudian bagaimana Anda mengelola hal ini dengan baik. Demikian, kira-kira terima kasih Pak Kokot. Terima kasih Pak Sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan kita akan warahmatullahi rekaman wabarakatuh. session berikutnya ya, biar Ya. nggak terlalu panjang.